Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ari Teguh Febrianto SPD, NIM 92234134124. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari Prodi Teknik Otomotif Universitas Negeri Medan. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji untuk melaksanakan praktik pembelajaran dalam tahapan uji kinerja, yaitu pada hari ini Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 yang bertempat di SMK Negeri 1 Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Demikian atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. SMK. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat sekali pada pertemuan kali ini. Berikutnya ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya, Bapak akan mempresensi anak-anak. Abdul Aziz, Adi, Aditya, Agung, Ahmad Ridho, Roni, Arsa, Andika, Yogi, Leo, Aziz, Bagas, Brian, Bayu, Evan, Eka, Eko, Erwin, Faiz, Ferry. Oke, masuk semua ya. Terima kasih anak-anak sudah masuk semua mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Berikutnya anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari identifikasi komponen utama motor bakar. Masih ingat anak-anak ya? Oke, jadi ada beberapa komponen, yaitu satu, apa? Blok silinder. Yang kedua, kepala silinder. Jadi ada dua komponen utama yang nantinya komponen utama tersebut di dalamnya banyak sekali komponen-komponen tambahan yang lain yang wajib kalian periksa apabila terjadi kerusakan secara fatal. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari analisis hasil pemeriksaan komponen. Jadi pada saat anak-anak memeriksa, selanjutnya anak-anak harus menganalisis hasilnya yang kemudian kalian akan simpulkan. Jadi ada standar, ada hasil pemeriksaan dengan standarnya dihubungkan dan kemudian disimpulkan nanti di LKPD yang akan Bapak berikan. Sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menerapkan pemeriksaan komponen dengan alat yang sesuai dengan manual perbaikan. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis hasil pemeriksaan komponen dengan alat yang sesuai dengan manual perbaikan. Model pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metode yang akan Bapak gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Sedangkan pendekatan yang Bapak gunakan yaitu pendekatan saintifik. Dan nanti tak lupa Bapak akan memberikan penilaian. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Tolong diperhatikan dengan seksama. Pernahkah
kalian menjumpai pemeriksaan komponen mesin di bengkel otomotif? Silakan, kalau ada yang tahu. Silakan. Saya. Ya, Pak Is, silakan. Saya pernah menjumpai seorang mekanik melakukan pemeriksaan piston. Ya, bagus sekali. Jadi mekanik itu wajib memeriksa komponen apabila terjadi kerusakan fatal. Contohnya yang seperti dijelaskan oleh Pak Is, memeriksa kerusakan pada piston. Jadi piston wajib diperiksa kalau ada kerusakan. Yang kedua, mengapa komponen mesin harus dilakukan pemeriksaan? Ada yang tahu? Silakan. Yang lain selain Pak Is? Saya. Oke, Kak, silakan. Karena terjadi kerusakan setelah dilakukan proses pemeriksaan. Ya, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Faiz dan Eka. Ya, jawabannya luar biasa. Jadi, kita harus selalu melakukan pemeliharaan komponen. Tentunya dengan tujuan agar tidak terjadi kerusakan secara fatal. Selanjutnya, anak-anak, di fase kita sekolah, tentunya di SMK, anak-anak nanti diharapkan setelah lulus itu ada tujuannya. Jadi kompetensi lulusan itu ada beberapa. Yang pertama, anak-anak harus bisa apa? Bekerja. Yang kedua, bisa melanjutkan dan juga bisa berwirausaha. Jadi bisa bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Tapi tentunya anak SMK itu dicetak untuk bekerja. Jadi anak-anak nanti pada saat setelah lulus untuk menuju kesuksesan tentunya anak-anak harus belajar mulai dari kelas 10, 11 dan 12 itu harus belajar dengan baik. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan memberikan permasalahan. Coba diperhatikan ke depan. Di depan kita lihat ada video yang menayangkan permasalahan pada mobil atau kendaraan. Di mobil tersebut bisa kita lihat terjadi asap putih tebal. Jadi ada asap putih tebal pada kendaraan tersebut. Pertanyaan Bapak, apa penyebab permasalahan kendaraan dengan asap putih tebal? Silahkan nanti anak-anak jawab di LKPD yang akan Bapak berikan. Selanjutnya, anak-anak silahkan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 anak. Silakan. Oke, sudah ya. Oke, duduk yang rapi. Kita lanjutkan. Selanjutnya, silakan perwakilan setiap kelompok maju untuk mengambil LKPD. Silakan perwakilan setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Silakan dibuka LKPD dan manual kendaraan. Sebelum kita mulai proses diskusi nanti, Bapak akan menunjuk ketua kelompok yang nanti akan mengkoordinir setiap anggotanya pada saat proses diskusi dan presentasi. Untuk kelompok 1, Bapak akan menunjuk Faiz. Kelompok 2, Ridho. Kelompok 3, Aziz. Dan kelompok 4, Eka. Oke, berikutnya silakan cari informasi tentang permasalahan terkait materi atau permasalahan yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya tadi melalui smartphone dan bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Silakan handphonenya dikeluarkan. Silakan disambungkan di wifi sekolah. Jadi dicari melalui googling bisa, melalui buku manual kendaraan. Tapi tentunya anak-anak harus memperhatikan buku manual kendaraan. Kuncinya hanya itu. Untuk di internet, anak-anak boleh melakukannya, akan tetapi digunakan sebagai bahan tambahan. Jadi bahan ajar tambahannya silakan dicari di internet.
Oke, Bapak beri waktu 2 menit lagi. Oke, silakan dilanjutkan proses pencarian informasinya. Jangan lupa anak-anak menulis anggota setiap kelompoknya. Dan tolong perhatikan petunjuk bahan ajar. Jadi di situ bisa anak-anak perhatikan petunjuknya, ikuti sesuai petunjuk pada LKPD yang sudah Bapak berikan. Oke, sudah? Silahkan handphone kembali dimasukkan. Yang ada di atas meja hanya LKPD dan modul. Oke. Silakan diperhatikan ke depan anak-anak. Bapak akan memberikan materi secara singkat mengenai apa yang akan kita bahas. Jadi ada 3 kondisi mobil. Itu bisa dikatakan normal. Yang pertama, mobil tersebut harus mempunyai asap tipis dan samar. Yang kedua, terdapat uap air di knalpot. Dan yang ketiga, terjadi hanya di pagi hari. Jadi apabila suatu mobil atau kendaraan memenuhi 3 syarat ini, mobil tersebut bisa dikatakan normal. Sebaliknya, apabila mobil atau kendaraan tersebut tidak memenuhi 3 syarat ini, maka bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa kendaraan tersebut tidak normal. Oke, selanjutnya siapkan peralatan yang akan digunakan. Silakan. Peralatan diambil. Oke, bisa digeser. Oke, sudah cukup. Oke, selanjutnya masing-masing kelompok silakan lakukan proses diskusi. Ketua kelompok bertugas untuk mengkoordinir setiap anggota kelompoknya dalam kelancaran proses diskusi. Silakan. Alatnya dikeluarkan, lakukan pemeriksaan setiap komponen. Perhatikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Oke, bagus kelompok 1. Kelompok 2 silakan dilanjut. Oke, kelompok 4 sudah.
Jangan lupa setiap melakukan pemeriksaan hasilnya ditulis. Jangan lupa, nanti sampean akan mengulangi hal yang sama. Jangan lupa ditulis hasil pemeriksaannya. Kemudian setelah diperiksa, kalian menemukan hasilnya, jangan lupa dilihat standarnya. Jadi standarnya berapa? Hasil pemeriksaan dihubungkan dengan standar dan lakukan penyimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut. Untuk kelompok 1, silahkan memeriksa diameter blok silinder di depan dan kerataan blok silinder. LKPD-nya di bawah. Silakan. Oke, bisa satu persatu dulu, mungkin bisa kerataannya dulu, atau mungkin bisa diameter blok silindernya dulu. Silakan. Oke, filler gauge-nya jangan lupa. Oke, dibaca, setelah itu dimasukkan di hasil pemeriksaan. Jangan lupa diperhatikan standar setiap pemeriksaan. Contoh misalnya menggunakan filler gauge, standarnya berapa diperhatikan. Terus menggunakan jangka sorong, pengukuran apa silahkan diperhatikan. Oke, bagus. Oke, bagus. Silakan dilanjut. Jangan lupa diukur piston ringside clearance-nya ya, kelompok 4. Oke, sudah kelompok 1, alatnya dikembalikan dulu. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. LKPD-nya jangan lupa di bawah. Diameter pistonnya jangan lupa diukur kelompok 3. Apakah sudah memenuhi standar atau mungkin sudah aus? Mungkin perlu penggantian atau seperti apa, silahkan diperiksa dengan baik. Oke, cukup bagus. Kelompok 2, silakan dilanjut. Dibaca, ditulis hasil pemeriksaannya, kemudian nanti disimpulkan.
Sudah kelompok 2. Selanjutnya silahkan kembalikan peralatan pada tempatnya. Yang ada di atas meja hanya buku manual kendaraan dan LKPD. Alat keseluruhan dikembalikan ke posisi semula. Silakan. Oke, Bayu, silakan kembalikan. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan melakukan proses presentasi. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan nanti pada saat proses berjalannya presentasi, anak-anak silakan melakukan proses tanya jawab. Silakan kita mulai terlebih dahulu dari kelompok 1. Pak Is dan kawan-kawan silakan maju. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Nah, biar semangat ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan penyebab dari timbulnya asap putih pada kendaraan. A. Ring piston aus atau rusak. B. Silinder blok terjadi luka atau bulet. C. Sel katup sudah keras atau sobek. Yang kedua, jelaskan komponen mesin apakah yang mengalami kerusakan pada langkah perbaikan pada permasalahan tersebut. A. Komponen yang rusak, piston, silinder blok, dan sel katup. B. Langkah perbaikan. Yang pertama, periksa ring piston. Apabila tidak memenuhi standar, maka lakukan penggantian. 2. Lakukan pemeriksaan pada blok silinder dari goresan dan luka akibat ring piston yang rusak. 3. Ganti sel katup dengan yang baru. Pemeriksaan komponen mesin. Pemeriksaan kerataan blok silinder dengan menggunakan filler gig ukuran 0,05. 2. Pemeriksaan piston dengan menggunakan mikrometer adalah standar 71,958 sampai 71,970. Kesimpulan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa blok silinder dalam kondisi masih rata. Kedua, hasil pemeriksaan 71,70 mm, maka disimpulkan bahwa piston perlu penggantian dikarenakan ukuran tidak memenuhi standar. Pemeriksaan diameter blok silinder dengan menggunakan jangka sorong standar 72,000 sampai 72,012 mm. Hasil pemeriksaan 72,010 mm, maka disimpulkan bahwa blok silinder perlu perbaikan atau oversize dikarenakan ukuran tidak memenuhi standar. Yang keempat, pemeriksaan jarak bebas ring piston dengan menggunakan filler gig standar. A. Ring kompresi 1 0,035 sampai 0,080 mm. Yang kedua, B. Ring kompresi 2 0,020 sampai 0,060 mm. C. Ring oli 0,030 sampai 0,110 mm. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ring piston perlu penggantian dikarenakan melebihi standar jarak bebas. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain. Mungkin ada pertanyaan? Pak. Oke, silakan Eka. Kenapa hasil pengukuran blok silinder dikatakan standar? Silakan kelompok 1 lakukan proses diskusi terlebih dahulu. Bapak beri waktu kurang lebih 2 menit.
Oke, kelompok yang lain siapkan pertanyaan. Oke, cukup. Silakan dijawab kelompok 1. Karena hasil pemeriksaan piston dengan menggunakan mikrometer menunjukkan ukuran standar atau spesifikasi. Gimana kelompok 4? Sudah jelas ya? Oke. Lanjut kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali. Jadi ada pemeriksaan di beberapa komponen yang tentunya komponen-komponen tersebut diperiksa apabila kita menemukan beberapa kerusakan. Jadi dicari standarnya, dilakukan pemeriksaan pada komponen tersebut dan disimpulkan apakah dia masih memenuhi standar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kami. 1. Jelaskan penyebab dari timbulnya asap putih pada kendaraan. A. Ring piston aus atau rusak. B. Silinder blok terjadi luka atau baret. C. Seal katup sudah keras atau sobek. 2. Jelaskan komponen mesin apakah yang mengalami kerusakan dan langkah perbaikan pada permasalahan tersebut. A. Komponen yang rusak, piston, silinder blok, dan seal katup. B. Langkah perbaikan. 1. Periksa ring piston. Apabila tidak memenuhi standar maka lakukan penggantian. 2. Lakukan pemeriksaan pada blok silinder dari goresan dan luka akibat ring piston yang rusak. 3. Ganti seal katup dengan yang baru. Pemeriksaan komponen mesin. Pemeriksaan kerataan blok silinder dengan menggunakan filler pick ukuran 0,05 mm. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa blok silinder dalam kondisi masih rata. Pemeriksaan piston dengan menggunakan mikrometer standar 71,958 sampai 71,970 mm. Hasil pemeriksaan 71,70 mm, maka disimpulkan bahwa piston perlu penggantian dikarenakan ukuran tidak memenuhi standar. Pemeriksaan diameter blok silinder dengan menggunakan jangka sorong standar 72,000 sampai 72,012 mm. Hasil pemeriksaan 72,10 mm, maka disimpulkan bahwa blok silinder perlu perbaikan atau proses dikarenakan ukuran tidak memenuhi standar. Pemeriksaan jarak bebas ring piston dengan menggunakan filler pick standar. A. Ring piston 0,035 sampai 0,080 mm. B. Ring kompresi 2 0,020 sampai 0,060 mm. C. Ring oli 0,030 sampai 0,110 mm. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ring piston perlu penggantian dikarenakan melebihi standar jarak bebas. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain, mungkin ada pertanyaan. Nah, silakan. Ya, silakan. Kenapa hasil pengukuran diameter piston dikatakan standar? Oke, lakukan proses diskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kurang lebih 2 menit, silakan diskusi terlebih dahulu. Ya sudah, silakan. Karena hasil pemeriksaan dengan menggunakan filler pick menunjukkan ukuran standar atau spesifikasi. Oke, gimana kelompok 1 sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, ya silakan kelompok 4. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak? Silakan ditutup kelompok 4. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Wah, bagus sekali. Selanjutnya anak-anak silakan hasil diskusinya dikumpulkan, LKPD dan buku manual kendaraannya. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, anak-anak silakan kembali ke posisi semula. Duduk seperti awal tadi. Silakan. Diposisikan sesuai tempat duduknya. Oke, anak-anak silakan perhatikan ke depan. Jadi ada permasalahan yang sudah Bapak berikan tadi di depan. Ada mobil atau kendaraan dengan asap putih tebal. Tadi sudah banyak yang menjawab, bagus sekali. Jadi pada silinder, pada komponen silinder, kepala silinder ataupun blok silinder itu harus diperiksa kerataannya. Jadi oli itu ikut terbakar. Oli terbakar masuk ke dalam ruang bakar. Jadi kita harus memeriksa. Lihat di depan, perhatikan videonya. Jadi kita harus sesering mungkin melakukan pemeliharaan komponen. Nah, ini ada piston yang terjadi kerusakan, ada seal katup, dan tadi ada blok silinder. Jadi dindingnya itu baret. Jadi kita harus sering-sering memeriksa. Karena apa? Meskipun kita melakukan pengisian ulang minyak pelumas atau oli itu secara terus-menerus, maka nanti ujung-ujungnya akan habis. Karena apa? Oli yang tadi di ruang di blok mesinnya masuk ke ruang bakar, ikut terbakar selama proses kerja mesin. Ini merupakan analisis hasil pemeriksaan komponen. Yang pertama, pemeriksaan kerataan blok silinder atau silinder blok dengan menggunakan filler gauge, ukurannya 0,05 mm. Jadi sampean harus berusaha sebaik mungkin pada saat pemeriksaan ini. Karena apa? Pada saat pemeriksaan kerataan blok silinder, apabila tidak cermat, semisal blok silinder tersebut itu gelombang, maka nanti efeknya pada saat proses pemasangan dan sudah dibaut, maka apa? Tidak akan ketemu kerataannya. Jadi harus diperiksa sebaik mungkin. Standarnya 0,05 mm. Apabila filler gauge-nya dimasukkan di selah-selahnya penggaris, misal baja, dia masuk lolos, berarti menandakan bahwa blok silinder tersebut tidak rata. Yang kedua, pemeriksaan piston dengan menggunakan mikrometer. Standarnya bisa diperhatikan. Apabila diameter piston tersebut tidak memenuhi standar, maka bisa dikatakan piston tersebut tidak memenuhi standar atau tidak normal. Karena apa? Akibat gesekan antara piston dan dinding silinder. Selanjutnya, Bapak akan memberikan soal formatif. Bapak sudah mengirimkan link Google Form di grup WhatsApp kelas kalian. Silakan HP dibuka. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit. Ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Silakan. Oke, sudah cukup ya? Selanjutnya silakan jawaban tersebut disubmit atau dikirim. Nanti akan Bapak lihat nilai anak-anak kira-kira sudah mencukupi standar dikatakan kompeten atau belum. Oke, kalau sudah silakan dikirim. Dan HP dimasukkan ke dalam saku kembali. Oke, perhatikan ke depan anak-anak. Kita akan simpulkan bersama-sama hasil proses diskusi tadi, permasalahannya. Penyebab permasalahan timbulnya asap putih tadi sudah Bapak lihat cukup bagus menjelaskannya, runtut. Namun kita ulas terlebih dahulu, kita ulas kembali apa yang menjadi penyebab. Yang pertama, jadi permasalahan timbulnya asap putih itu dari apa? Piston ringnya atau ring pistonnya itu aus atau rusak. Nah, apabila piston
atau ring pistonnya itu aus atau rusak akan memberikan efek ke sekitarnya. Jadi akan merembet ke sekitarnya. Jadi yang kedua, blok silinder akan terjadi luka. Jadi kalau ring pistonnya itu luka, otomatis karena ring piston itu jadi satu bergesekan dengan blok silinder, maka blok silinder akan terjadi luka atau baret. Yang ketiga, seal katup sudah keras atau sobek. Nah, kalau seal katupnya sudah keras atau sobek, maka nanti oli yang berada di kepala silinder akan masuk merembes melalui celah-celah dari seal katup. Nah, beberapa komponen yang terjadi kerusakan tadi itu akibat dari kurangnya pemeliharaan pada komponen. Berikutnya, Bapak akan memberikan reward atau penghargaan bagi kelompok yang melakukan proses diskusi dan proses presentasi dengan baik. Kira-kira kelompok berapa? Kelompok 1, silakan berdiri. Kita berikan semangat untuk kelompok 1 karena menjadi yang terbaik dari 4 kelompok tadi. Nah, silakan duduk kembali. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Tanya ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Dan anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMK.